konflik Israel-Palestina ini kan selalu jadi berita utama di mana-mana. Tapi akarnya itu ternyata jauh banget ke masa lalu, ribuan tahun. Nah, di sini kita akan coba telusuri sejarah panjang yang membentuk salah satu konflik paling rumit di dunia saat ini. Yap, untuk bisa benar-benar ngerti apa yang terjadi sekarang, kita nggak bisa cuma lihat beritanya aja. Kita harus mundur, jauh ke belakang, ke awal mulanya, mencari tahu siapa yang tinggal di tanah ini dari dulu, dan bagaimana klaim-klaim yang saling bertentangan ini bisa muncul. Oke, biar terstruktur, kita bakal bahas ini dalam 5 babak penting. Mulai dari akar kunonya, lalu munculnya Zionisme, peristiwa besar di tahun 1948, kemudian perang dan pendudukan yang terjadi setelahnya, sampai ke perang yang kita lihat dimulai sejak 7 Oktober. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mundur jauh ke belakang, ke zaman kuno, buat ngerti kenapa tanah ini begitu penting dan punya hubungan yang mendalam, baik bagi bangsa Israel maupun Palestina. Jadi bayangin aja, dari zaman kuno, tanah ini tuh udah jadi rumah bagi banyak banget bangsa. Ada bangsa Kanaan yang mendirikan Yerusalem, terus disusul oleh bangsa Filistin. Kerajaan Israel juga pernah mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Daud dan Sulaiman. Setelah itu, silih berganti kekaisaran berkuasa di sini, mulai dari Babilonia sampai Ottoman selama berabad-abad. Ini membentuk sebuah negeri yang sejak dulu sudah dihuni oleh orang Yahudi, Kristen, dan Arab. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern, akhir abad ke-19. Nah, disinilah bibit-bibit konflik yang kita kenal sekarang ini mulai tumbuh, saat gerakan nasionalis baru dan janji-janji dari kekuatan global mulai saling bersinggungan. Nah, di Eropa waktu itu, sentimen anti-Yahudi atau antisemitisme lagi meningkat banget. Sebagai respons, muncullah sebuah gerakan baru yang disebut Zionisme politik. Dipelopori oleh tokoh seperti Theodor Herzl, tujuannya sederhana, mendirikan sebuah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Nah, ini dia momen yang benar-benar krusial, tahun 1917. Melalui deklarasi Balfour, pemerintah Inggris secara terbuka mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Ini tuh dukungan yang luar biasa besar, yang seakan-akan ngasih lampu hijau dan legitimasi internasional buat gerakan Zionis. Tapi, disinilah masalah besarnya muncul. Inggris secara efektif menjanjikan tanah yang sama kepada dua kelompok yang berbeda. Di sisi lain, mereka juga udah janjiin kemerdekaan buat para pemimpin Arab sebagai imbalan bantuan perang. Jelas, ini menciptakan sebuah kontradiksi besar yang jadi pemicu konflik puluhan tahun kemudian. Singkat cerita, setelah Perang Dunia Kedua, situasi makin panas. Inggris udah kewalahan dan akhirnya lempar handuk. Mereka menyerahkan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, yang waktu itu baru aja dibentuk. Keputusan PBB inilah yang akan menentukan segalanya. Dan di tahun 1947, PBB keluar dengan sebuah proposal. Rencana pembagian. Coba lihat deh. Rencana ini mengalokasikan 54% tanah untuk negara Yahudi, padahal populasi mereka saat itu baru sekitar sepertiga dari total penduduk. Nah, pembagian inilah yang langsung jadi sumber perdebatan sengit. Dan responsnya, beda 180 derajat. Para pemimpin Yahudi menerima rencana itu. Tapi para pemimpin Arab menolaknya mentah-mentah. Mereka bilang ini nggak adil dan mengabaikan hak-hak mayoritas penduduk asli di sana. Dari sini, suasana udah tegang banget, dan panggung untuk perang pun udah disiapkan. Dan benar saja, pada tanggal 14 Mei 1948, negara Israel resmi dideklarasikan. Besoknya, nggak pakai lama, koalisi negara-negara Arab tetangga langsung menyerbu, dan perang Arab-Israel pertama pun pecah. Hasil perang inilah yang melahirkan dua cerita, dua sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. Bagi orang Israel, ini adalah perang kemerdekaan mereka. Tapi bagi lebih dari 700.000 warga Palestina yang terusir atau terpaksa lari dari rumah mereka, peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, yang artinya bencana besar. Jadi jangan kira perang 1948 itu akhir dari segalanya. Justru itu baru permulaan dari siklus konflik yang makin dalam, yang bakal mengubah peta wilayah dan juga inti permasalahannya di dekade-dekade berikutnya. Nah, kalau kita bicara titik balik, Perang 6 Hari tahun 1967 ini wajib disebut. Disinilah Israel menduduki tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Dan ini penting banget karena konfliknya bergeser. Dari yang tadinya perang antar negara, sekarang jadi lebih fokus ke isu pendudukan militer terhadap jutaan warga Palestina. Setelah itu, dekade-dekade berikutnya penuh dengan berbagai peristiwa.
Ada perang lagi seperti Perang Yom Kippur, tapi ada juga secercah harapan diplomasi, kayak perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir. Tapi di lapangan, rasa frustrasi warga Palestina di bawah pendudukan terus menumpuk sampai akhirnya meledak dalam Intifada pertama, semacam pemberontakan massal. Ini yang kemudian mendorong lahirnya perjanjian Oslo tahun 93 yang awalnya penuh harapan, tapi ya pada akhirnya gagal juga. Oke, kita masuk ke abad 21. Gagalnya proses damai Oslo tadi membuka babak baru yang, sayangnya, sangat merusak. Fokus konflik makin bergeser ke satu tempat, jalur Gaza, memicu siklus kekerasan yang terus berulang. Jadi begini ceritanya. Tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza. Setahun kemudian, Hamas menang pemilu. Lalu di tahun 2007, Hamas mengambil alih Gaza sepenuhnya. Nah, sebagai respons, Israel dan Mesir memberlakukan blokade yang sangat ketat di sana. Bayangin, 2 juta orang jadi terisolasi. Dan kondisi inilah yang jadi pemicu konflik yang terus berulang. Dan kalau kita lihat datanya, ini jelas banget polanya. Antara tahun 2008 sampai 2021, ada serangkaian operasi militer besar di Gaza. Tiap beberapa tahun, ketegangan meledak jadi perang besar. Sebuah pola mematikan yang jadi semacam pemanasan sebelum peristiwa besar di tahun 2023. Lalu, tibalah tanggal 7 Oktober 2023. Hari di mana konflik ini meledak ke fase yang paling brutal sejauh ini. Hamas melancarkan serangan besar-besaran dari Gaza yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 250 lainnya disandera. Respons Israel pun sangat tegas. Mereka menyatakan perang. Invasi udara dan darat besar-besaran dilancarkan ke Gaza. Tujuannya jelas, menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera. Sampai pertengahan 2024, perang ini terus meluas, mencakup operasi besar di kota-kota seperti Khan Yunis dan Rafah. Dan dampak kemanusiaannya benar-benar mengerikan. Beberapa sumber melaporkan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai lebih dari 70.000 jiwa pada akhir tahun 2025. Dengan sistem kesehatan yang lumpuh total dan sebagian besar Gaza hancur lebur, menciptakan krisis kemanusiaan yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan semua ini membawa kita ke situasi saat ini. Setelah kita melihat perjalanannya selama lebih dari 1 abad, rasanya penting banget untuk memahami sejarah ini. Karena dari sinilah muncul pertanyaan yang paling sulit dari semuanya. Setelah semua penderitaan ini, jalan seperti apa yang bisa membawa perdamaian yang adil dan langgeng bagi kedua bangsa yang sama-sama menyebut tanah kuno ini sebagai rumah mereka?